Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga iman kita semakin mengalami peningkatan, iman kita semakin mengalami kemajuan, bahkan iman kita semakin berkualitas. Sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi yang telah menerima risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai sekarang ini kewajiban kita semua untuk mempelajarinya, kewajiban kita semua untuk membacanya, bahkan kewajiban kita semua mengkaji dan mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim di dalam kehidupan keseharian kita. Lagi pula Nabi Muhammad SAW telah mewariskan kepada kita umatnya banyak jumlah hadis yang sampai sekarang ini kewajiban kita semua menjadikan hadis tersebut sebagai tuntunan, sebagai petunjuk di dalam kehidupan keseharian kita. Terlebih sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah sabda Nabi dikatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa bergembira ketika memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan jasadnya dari sisaan api neraka. Alhamdulillah, sebagai hamba Allah yang beriman, sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan, tentu kita senantiasa merasa bergembira melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sekalipun bulan suci Ramadan tahun ini kita berada pada kondisi yang mungkin berbeda dengan Ramadan sebelumnya, karena di bulan suci Ramadan ini kita mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni musibah menyebarnya virus corona yang ada di negara kita, bahkan di negara-negara di dunia ini. Walaupun demikian, ibadah kita di bulan suci Ramadan tetap kita lakukan sebagaimana halnya di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di bulan suci Ramadan tahun ini kita senantiasa mendapatkan hikmah bahwa bulan Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, awalam nyarau kam ahlakna min qablihim. Awalam nyarau kam ahlakna min qablihim. Apakah kamu tidak tahu bahwa sungguhnya musibah yang saya berikan kepadamu adalah perlu menjadi pelajaran bagi kamu untuk mencari atau memperoleh hikmah dalam musibah tersebut. Tentu tahun ini hikmah yang kita peroleh di bulan suci Ramadan ini adalah ketika kita di rumah melaksanakan ibadah salat, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tentu
Kita mengambil hikmah bahwa lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk khusyuk, lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk belajar, menikmati bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan seperti ketahui adalah bulan yang istimewa. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain sabda Nabi yang berkaitan dengan keistimewaan bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda dalam sebuah sabdanya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatan kullaha Ramadan." Artinya, seandainya kamu ketahui bahwa pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, maka kamu akan mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah bulan suci Ramadan bagi kami sanatan 1 tahun lamanya." Begitu luar biasanya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita di bulan suci Ramadan ini, sekalipun kita salat tarawih, salat witir, salat tahajud, mengaji, berzikir di rumah, tapi justru kita tingkatkan kehusukan kita, karena kita fahami seperti apa yang disabdakan Nabi, bahwa Ramadan ini pahalanya luar biasa. Karena seandainya Ramadan ini bisa 1 tahun, maka kita akan melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 tahun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian mari kita banyak berdiam di rumah. Jangan kita keluar, sekalipun kalau memang ada kepentingan keluar, mari kita keluar dengan mengikuti anjuran pemerintah. Antara lain, mari kita jangan banyak berkumpul, jaga jarak, mari kita gunakan masker sebagai salah satu antisipasi kita untuk terhindar dari virus corona. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa karena seperti yang disabdakan Nabi, "Nazala suhuf Ibrahim awaluhu Ramadan li sitti Ramadan di Taurat wal Injila li salasi asyara wa nuzulul Quran." Artinya di bulan suci Ramadan ini, pada awalnya Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suhufnya atau kitab sucinya Nabi Ibrahim. Kemudian di hari ke-6 bulan suci Ramadan, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dan hari ke-8 bulan suci Ramadan, Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Dan di salasi asyara dan pada hari ke-13, Allah menurunkan kitabnya Nabi Isa yang Injil. Dan pada malam tanggal 17 Ramadan, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu istimewanya bulan suci Ramadan. Sehingga bagi kita umat Rasulullah SAW, kita diharapkan senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kita pahami bersama bahwa Al-Quran merupakan pedoman, petunjuk bagi setiap umat Muslim di dalam rangka melaksanakan ibadah puasa, khususnya di bulan suci Ramadan, dan ibadah lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian mari kita menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai salah satu momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Walaupun ibadah-ibadah kita mungkin sebelum bulan suci Ramadan, ibadah kita mungkin ada yang terlupa, ada yang salah, maka sungguhnya di bulan suci Ramadan ini mari kita tafakkur dan berenung, mengingat kesalahan dan kekurangan, dan berusaha
bersemangat untuk menutupi kesalahan dan kekurangan tersebut. Lagi pula di bulan suci Ramadan ini, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita dengan senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita dalam rangka memutuskan mata rantai virus corona di daerah kita, khususnya di Sinjai, bahkan di negara kita, Republik Indonesia. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang menjadikan kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah-ibadah, selain daripada ibadah, menekan semua yang bisa membatalkan ibadah puasa di siang hari dan di malam hari. Kita tingkatkan kualitas ibadah dengan melaksanakan sholat tarawih dan witir di rumah. Bahkan mungkin kita bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai salah satu salat sunat yang mempunyai pahala dan doa kita diterima pada saat itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya sampaikan bahwa pada hakikatnya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Karena bulan Ramadan ini dikhususkan bagi setiap orang yang beriman. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 193. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita orang yang beriman dengan kalimat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sehingga dengan demikian kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, pada hakikatnya kita lah termasuk hambanya Allah yang beriman. Oleh karena itu mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan kepada kita hambanya yang beriman. Sekalipun orang yang beriman itu ya mungkin terkadang hanya bisa dikatakan namanya orang beriman, tapi justru pada prakteknya bukan orang beriman. Tetapi bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, tentu otomatis kitalah orang yang beriman, karena kitalah termasuk kategori yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Dan kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan di malam hari. Kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat mendukung puasa kita di bulan suci Ramadan. Lagi pula saya katakan, sekalipun kita melaksanakan ibadah di rumah, karena kita mengamankan dan berusaha bagaimana memutuskan mata rantai virus corona di daerah kita dan di negara kita ini. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain lagi pula keistimewaan bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda dalam sebuah sabdanya dikatakan, "Utiyat ummati hamsat asya lam tu'ta li ahadin qablahum." Artinya ada 5 hal yang diberikan kepada umatnya Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama kata Nabi, iza kana awalun lailatin min Ramadan yandurullah ta'ala birrahmah wa man nadara birrahmah. Artinya mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada hambanya. Yang kedua,
Yang kedua, ya'murullah ta'ala bil malaikati istighfar lahum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua malaikatnya untuk turun ke bumi membantu umatnya Muhammad beristighfar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, kata Nabi, anna raihata fami shaimi atyabu indallahi mirrihil miski. Sesungguhnya orang berpuasa itu ya adalah orang yang senantiasa merasa dirinya berat, melaksanakannya. Tapi sungguhnya, kata Nabi, mirrihil miski, sekalipun bau mulutnya busuk, tetapi kata Nabi mirrihil miski, baunya itu lebih harum dari minyak parfum miski. Dan yang keempat, kata Nabi, al jannatu tahta iqdamih, kata Nabi, mayattahida, wahai surga, siapkanlah semua apa yang diinginkan oleh umatnya Muhammad ketika masuk surga. Dan yang kelima, kata Nabi, istighfari lahum jami'a, semua dosa-dosa, pelanggaran, kesalahan dan kehilapan umatnya Muhammad di bulan suci Ramadan manakala dia betul-betul beribadah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya, begitu indahnya, dan begitu luar biasanya bulan suci Ramadan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, pada pemirsa yang sama berbahagia, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang banyak kita melaksanakan ibadah di rumah, ya, karena justru kita di rumah melaksanakan ibadah karena kita menghindari yang namanya virus corona. Dengan demikian, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah, penuh barakah, untuk kita jadikan sebagai modal untuk meninggalkan dunia ini untuk menuju ke alam akhirat. Karena hanya dengan modal pahala, modal perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ketakwaan, dan ketakwaan inilah merupakan salah satu tujuan daripada ibadah puasa, seperti di akhir ayat 193 surah Al-Baqarah yang dikatakan Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama, mari kita jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan istimewa, sebagai bulan yang penuh berkah, sebagai bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpah gandakan pahala di bulan suci Ramadan. Yang kedua, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, sekalipun ibadah yang kita lakukan di rumah, ya, karena bulan Ramadan tahun ini adalah bulan yang berlainan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena di bulan suci Ramadan ini kita mendapat musibah, yakni virus corona. Dengan mengikuti aturan pemerintah, mari kita jauhkan dari apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah, antara lain menghindari berkumpul, menghindari untuk jarak, dan kita melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan yang kita gunakan masker sebagai salah satu antisipasi kita untuk memutuskan mata rantai virus corona. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup apa yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan renungan, bisa menjadi manfaat, bahkan mungkin bisa menjadi bahan pelajaran buat kita semua, insya Allah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.